Berasumsi kalian belum kenal ya. Nama saya Andi Joseph Nicholas Utahayan, sarjana farmasi, S2 farmasi dari USU ya. Nah, kalau mengenai sistem penilaian sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, supaya kalian bisa memahami ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Tapi terutama kalian harus bisa memiliki juga ilmu yang baik ya. Jadi, sebagai pendahuluan, kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahan yang dialaminya ya. Jadi kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahan yang dialaminya. Mungkin kalau orang em, di pasaran itu akan mengatakan kimia hanya zat-zat tertentu ya. Tapi karena kita orang kimia, maka kita kan sudah memahami bahwa kimia tidak hanya berbicara tentang zat-zat tertentu saja, tetapi semua materi yang ada di alam semesta, ya. Jadi semua materi yang ada di alam semesta, maka itu akan kita pelajari untuk kita mengerti ya. Jadi dia berbicara tentang semua materi dan perubahan yang dialaminya. Sehingga yang menjadi pertanyaan, Pak, apakah tubuh kita adalah kimia? Ya. Apakah hmm, rumah kita kimia? Iya. Semua yang kita lihat secara fisik itu terdiri dari suatu materi, dan materi itu dapat direkayasa untuk mengalami perubahan, yaitu kita menyebutnya reaksi kimia ya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini ada paku ya, paku yang berkarat, di mana paku-paku ini merupakan terdiri dari zat besi, di mana karat yang dihasilkan itu berasal dari besi yang teroksidasi atau yang bereaksi dengan oksigen dari udara yang ada di atmosfer ya. Kemudian dia berubah menjadi besi oksida ya. Itulah yang menunjukkan karat yang kita bisa perhatikan di slide kita ini ya. Jadi besi berkarat itu termasuk reaksi kimia ya, termasuk reaksi kimia. Jadi materi itu adalah segalanya yang menempati ruang dan memiliki massa, dan termasuk di dalamnya yang dapat kita sentuh dan lihat seperti air, tanah, tumbuhan, dan juga yang tidak dapat kita sentuh dan kita lihat. Jadi materi itu seluruhnya ya yang ada di alam ini, alam semesta, baik yang dapat kita lihat seperti air, tanah, dan tumbuhan, ataupun yang tidak dapat kita lihat seperti udara ya. Spesifikasi, sorry, klasifikasi materi ya. Materi itu ada zat ya. Zat itu adalah bentuk dari materi yang memiliki komposisi tertentu dan sifat khusus. Contohnya air ya, emas ya. Campuran. Campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat, di mana zat-zat tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing. Sebagai contoh, udara. Di dalam udara terdapatlah di dalamnya gas oksigen, gas karbon dioksida, dan yang lain sebagainya. Jadi dia campuran ya, campuran dari dua
Minimal 2 ya. Terus kalau di bawah 2 tentunya dia masih terhitung zat. Campuran dapat berupa homogen atau heterogen. Ya, jadi ada campuran yang homogen, ada campuran yang heterogen. Ketika sesendok gula dilarutkan dalam air, kita larutkan gula dalam air, maka kita mendapatkan campuran yang homogen, di mana ada pelarut dan zat terlarutnya, ya. Ya, homogen hanya mengandung gula di dalam air sebagai pelarutnya. Di mana kita akan mendapatkan komposisi yang sama di seluruh sampel kalau kita sudah aduk, ya, dia menjadi larutan gula, maka dari tetesan demi tetesan itu sama-sama mengandung kadar gula yang sama. Nah, campuran yang homogen seperti ini, air gula ini kita sebut dengan larutan, ya. Jadi dia kalau yang homogen kita sebut sebagai larutan. Apabila zat dalam larutan memiliki jumlah yang signifikan lebih besar dibanding zat lain, kita menyebutnya sebagai pelarut atau solvent. Sedangkan yang lebih sedikit dalam larutan tersebut kita sebut zat terlarut atau solut, ya. Jadi tadi air air gula berarti air yang mengandung gula, artinya air lebih banyak daripada gulanya. Sehingga air kita sebut sebagai pelarut dan gulanya kita sebut sebagai zat terlarut. Apabila pasir kita campurkan dengan serbuk besi, bagaimanapun campuran tersebut tetap terpisah. Dia tidak bisa menyatu secara sempurna. Nah, tipe campuran seperti ini kita sebut campuran heterogen karena dia tidak bisa diseragamkan. Dia akan tetap terpisah, ya. Kalau tadi gula dalam air dia bisa seragam. Di tetesan demi tetesan itu akan selalu kadar gulanya sama. Tapi kalau besi kita campur dengan pasir, maka setelah kita aduk-aduk, kita em, tuang misalnya kita bagi menjadi 10, belum tentu serbuk besinya ada di dalam em, ada di dalam jumlah yang sama pada setiap bagiannya. Zat itu bisa berupa unsur ataupun senyawa. Ya, jadi zat bisa berupa unsur atau senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat yang tidak dapat dipisahkan lagi atau tidak bisa dipecah menjadi zat yang lebih sederhana oleh perlakuan kimia. Contohnya, contohnya unsur emas, ya. Contohnya unsur emas. Kita tidak bisa reaksikan dia dengan apapun untuk dia supaya berubah misalnya menjadi tembaga. Nggak bisa. Emas adalah bagian terkecil. Unsur emas itu adalah unsur terkecil, adalah zat yang tidak bisa dipisahkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, ya. Sehingga dia kita sebut sebagai unsur. Beberapa unsur atau elemen yang umum dan simbolnya kita bisa lihat di sini. Ada aluminium, simbolnya Al, arsenik, simbolnya As, barium, Ba, bismut, Bi, bromin, Br, ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa juga lihat di apa namanya, sistem periodik unsur, ya. Jadi materi ada yang berada dalam bentuk campuran, itu kita bisa campuran heterogen, ya. Campuran heterogen kita bisa pisahkan dengan menggunakan metode-metode fisika, ya. Sehingga kita dapatkan pure substance atau zat yang murni. Kemudian campuran ini tadi terbagi dua, ada campuran homogen, ada campuran yang heterogen. Kemudian zat murni terbagi dua, ada yang disebut dengan senyawa,
ada yang disebut dengan unsur. Kalau senyawa masih bisa dipecah menjadi unsur yang sederhana, lebih sederhana, sedangkan kalau dikatakan unsur, dia sudah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi dia, namun untuk memecahkan senyawa menjadi unsur, kita bisa lakukan dengan pemisahan secara kimia ya. Kalau tadi campuran heterogen, besi dan pasir kita bisa pisahkan dengan menggunakan metode fisika. Unsur dapat bergabung satu dengan yang lain membentuk senyawa, ya. Contohnya air. Air itu adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih atom yang secara kimia menyatu dalam proporsi tertentu, ya. Jadi unsur hidrogen bereaksi dengan unsur oksigen menghasilkan yang namanya air, ya. Jadi air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Air dan sorry, untuk hidrogen dan oksigen itu kita sebut unsur. Sedangkan air kita sebut senyawa. Dia adalah gabungan dari unsur-unsur ya. Nah, materi dapat dibagi berdasarkan bentuk. Padatan adalah materi yang menolak perubahan baik dalam volume maupun bentuk. Dibutuhkan daya untuk mengubah bentuk padatan. Sedangkan cairan adalah materi yang menolak perubahan volume namun tidak perubahan bentuk. Ini ya, kalau padat dia itu susah untuk kita rubah bentuknya baik secara bentuk maupun secara volume ya. Dia padat. Jadi volumenya dan bentuknya ya. Bentuknya itu apa yang kita lihat ya. Tentunya dia berbentuk persegi empat. Kalau padatan dia kita tidak mudah atau tidak bisa ya mengubah dia menjadi bentuk segitiga kecuali kita gunakan kekerasan tentunya ya. Nah, kemudian kalau cairan dia bisa berubah bentuk ya. Cairan bisa berubah bentuk tapi volumenya tetap sama. Artinya contohnya 1 liter air kita pindahkan ke gelas 1 liter, beker gelas 1 liter, dia berbentuk gelas. Kita pindahkan ke bentuk yang lain, maka dia akan mengikuti bentuknya itu tersebut. Tetapi dia tetap volumenya 1 liter ya. Sedangkan gas, dia kita ubah-ubah volumenya, kita masukkan dia ke dalam ruang 1 liter bisa, dalam ruang 2 liter bisa, dalam ruang yang lebih kecil bisa ya. Sedangkan bentuknya dia juga dapat berubah-ubah mengikuti bentuk ruang tersebut ya. Nah kemudian ini dia gambarannya ya. Jadi ada padatan, dia memang jarak antar unsur atau jarak antar molekulnya itu padat. Dekat, sorry ya, dekat. Jaraknya itu dekat. Sedangkan cairan dia jaraknya agak sedikit longgar ya, agak sedikit longgar. Sedangkan dia gas, dia itu jaraknya memang sudah cukup jauh antar satu unsur atau antar satu molekul ya. Nah, kemudian untuk sifat fisika dari suatu zat itu dapat kita ukur dan diamati tanpa perubahan komposisi dan identitas dari suatu zat tersebut. Jadi yang namanya fisika, kalau dibilang apa sih sifat fisikanya, maka itu adalah sifat yang kita ukur dan kita amati di mana zat tersebut tidak mengalami perubahan komposisi dan identitas. Sebagai contoh air, kita panaskan hingga mendidih, terus kita dinginkan, uapnya dia akan kembali menjadi air.
Dia tidak mengalami perubahan apapun, ya. Nah, itu kita sebut sifat fisik. Makanya sifat fisik termasuk di dalamnya suhu, ya, salah satunya suhu ya. Salah satunya suhu. Kemudian ada yang namanya sifat kimia. Nah, sifat kimia ini kita amati di mana suatu zat tersebut berubah menjadi zat yang lain, ya. Sebagai contoh air yang tadi, ya. Air yang tadi dengan menggunakan reaksi elektrolisis, ya, reaksi tertentu tentunya ya, dia tidak bisa sembarangan. Dia dapat kita pecah menjadi hidrogen dan oksigen, ya. Di mana hidrogen dan oksigen ini dapat kita amati oleh warna hidrogen yang terbakar, ya. Di mana hidrogen dan oksigen ini juga kalau setelah terbakar dia akan bereaksi kembali membentuk air, ya. Air. Materi terdiri dari atom dan molekul. Hipotesa materi berdasarkan teori atom Dalton. Yang pertama, unsur disusun oleh partikel yang sangat kecil disebut atom, ya. Senyawa terdiri dari lebih dari satu atom. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari atom, ya. Reaksi kimia itu melibatkan pemisahan, penggabungan atau penataan ulang dari atom-atom sehingga hal tersebut tidak menghasilkan penciptaan atau penghancuran atom, ya. Jadi dia hanya pemisahan atom atau penggabungan atom atau atom-atom tersebut di dalam satu molekul ditata ulang posisinya. Jadi atomnya tidak berubah sama sekali. Itulah yang disebut reaksi kimia, ya. Atomnya besi akan tetap besi, emas akan tetap emas. Inilah model atom yang ditemukan di mana atom ini memiliki inti, ya. Inti atom yang ada di tengah-tengah atom tersebut yang mengandung proton dan neutron. Proton itu positif, ya, muatannya. Neutron itu netral dan dia berada pada jumlah yang sama. Artinya kalau protonnya 11, maka neutronnya juga 11. Demikian juga elektronnya. Elektronnya berada mengitari proton dan neutron. Jadi dia ada di luar inti atom. Dia berada di luar nukleus atom, ya. Dia mengelilingi, ya. Kalau kita buat, jadi dia seperti mengelilingi seperti ini, ya. Oke. Jadi elektron, proton, dan neutron dalam satu atom akan selalu memiliki jumlah yang sama, ya. Sistem periodik unsur, kita bisa lihat di sini, ini sudah mengalami banyak perbaikan, ya. Ada golongan 1A, ini yang kalau bereaksi menghasilkan muatan positif 1, ya. Demikian 2A, dia positif 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A, ya. Nah, kemudian yang di tengah ini ada namanya dia golongan B, ya. Ini kita sebut sebagai logam transisi. Di mana logam transisi tersebut tidak bisa kita pastikan muatannya karena dia dapat berubah sesuai dengan reaksinya, ya. Itulah sebabnya dia dikatakan transisi. Dan semua yang warna hijau itu logam, ya. Itu logam, yang warna merah kita lihat itu metaloid. Sedangkan yang biru pada sistem periodik ini itu adalah non logam, ya, non logam. Jadi agar diketahui, ya. Jadi aluminium logam, natrium yang kita makan pada garam
dapur itu logam. Ya. Kalsium yang menyusun tulang kita itu logam. Oke, supaya kita dapat pahami. Molekul dan ion. Molekul adalah agregat dari dua atom atau lebih dalam penataan tertentu yang dibentuk oleh daya kimia atau disebut sebagai ikatan kimia. Molekul dapat mengandung unsur yang sama atau unsur lain yang tergabung dalam rasio tertentu. Contohnya gas klorin ya, Cl2. Dia mengandung dua unsur klor yang membentuk gas klorin ya. Jadi dia merupakan terdiri dari unsur yang sama tetapi dia berikatan membentuk molekul. Atau bisa juga unsur yang berbeda. Sebagai contoh air. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rasio hidrogen 2, oksigen 1, 2:1 ya. Itu molekul. Kemudian ion. Ion adalah atom atau gugusan atom yang memiliki muatan positif dan negatif. Jadi dia adalah atom atau gugusan atom yang memiliki muatan positif dan negatif. Sebagai atom dia bisa atau sebagai gugus fungsi yang terdapat misalnya pada asam karboksilat, dia punya gugus fungsi karboksilat yang memiliki muatan negatif ya, misalnya seperti itu. Jumlah proton dalam inti atom itu selalu sama, dia tidak berubah dan walaupun dalam reaksi kimia dia tidak berubah. Namun elektronnya dapat bertambah atau berkurang. Ini yang mengakibatkan dia menghasilkan muatan bisa positif atau negatif. Kalau dia kehilangan elektron, maka dia akan menghasilkan kation karena dia membuang negatif. Kalau dia bertambah elektron, berarti dia akan menghasilkan suatu anion atau dia bermuatan negatif karena dia menambahkan pada dirinya suatu negatif ya. Jadi sebagai contoh natrium ya, sebagai logam dia bermuatan 0 ya. Dia punya proton 11, elektron 11 ya. Nah, pada keadaan ini dia bermuatan 0. Oke. Nah, kemudian dia bereaksi dengan klor. Klor itu Cl negatif 1 ya. Ketika bereaksi ya. Jadi klor itu -1 ya. Artinya dia membutuhkan 1 proton supaya dia lengkap. 1 elektron supaya dia lengkap karena dia di sekelilingnya dia sudah punya 7 elektron. Untuk stabil dia butuh 8 elektron sehingga natrium memberikan 1 elektronnya kepada klor. Ini sorry ya, ini klor tidak bermuatan ya. Dalam reaksi natrium memberikan 1 elektronnya kepada klor sehingga klor setelah menerima 1 elektron dari natrium dia menjadi bermuatan negatif 1 karena dia mengalami penambahan 1 elektron ya. Sedangkan si natrium mengalami pengurangan 1 elektron. Jadi protonnya tetap sama ya. Proton tetap sama 11, sedangkan elektronnya hanya tinggal 10. Sehingga kalau kita lihat dia mengalami pengurangan elektron sehingga protonnya kelebihan 1 ya dibandingkan elektronnya. Karena tadi proton kan bermuatan positif sehingga dia menjadi positif 1 ya. Jadi natrium berikatan dengan klor, natriumnya bermuatan positif 1, klornya bermuatan negatif 1. Sehingga natrium karena dia bermuatan positif 1 kita sebut dia sebagai kation, sedangkan klor kita sebut dia sebagai anion ya. Oke, buku pustaka kita dapat kalian baca dari buku Laird and Chang tahun 2009
University Chemistry keluaran dari penerbit McGraw-Hill ya.